Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aprilia Winingsi. Saya kuliah di IKIP PGRI Pontianak, kelas C pagi semester 7. Yang terhormat Ibu Ma Yuliastri Simarmata, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kesalahan berbahasa. Baik, di sini saya akan membahas mengenai analisis kesalahan berbahasa pada cerpen Sarung Hijau Nenek karya Karain yang disempurnakan dengan PUEB. Adapun abstrak dari penelitian ini yaitu kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa yang berlaku dalam bahasa itu sendiri. Cerpen merupakan sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami tokoh. PUEB merupakan singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa. PUEB berfungsi untuk menentukan serta memperbaiki kesalahan berbahasa yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesalahan berbahasa pada cerpen Sarung Hijau Nenek karya Karain yang disempurnakan dengan PUEB. Adapun pendahuluan dalam penelitian ini yaitu berangkat dari kesalahan-kesalahan berbahasa yang tidak sesuai PUEB itulah yang membuat penulis tertarik mengangkat judul Analisis Kesalahan Berbahasa pada cerpen Sarung Hijau Nenek karya Karain yang disempurnakan dengan PUEB. Dengan adanya sebuah analisis kesalahan berbahasa, penulis dapat menentukan, mengetahui, dan memperbaiki kesalahan berbahasa yang terdapat pada cerpen Sarung Hijau Nenek karya Karain. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah apa sajakah kesalahan berbahasa pada cerpen Sarung Hijau Nenek karya Karain yang disempurnakan dengan PUEB. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan berbahasa pada cerpen Sarung Hijau Nenek karya Karain yang disempurnakan dengan PUEB. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Muleong tahun 2012 halaman 4, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data tertulis dalam cerpen Sarung Hijau Nenek karya Karain. Sumber data dapat diperoleh melalui percakapan antara satu orang dengan orang lain yang ada di dalam cerpen Sarung Hijau Nenek. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi serta mencatat data dalam kartu data. Alat pengumpul yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pulpen, naskah cerpen Sarung Hijau Nenek karya Karain, pensil untuk menggaris kata kalimat maupun tanda baca yang salah. Analisis data menggunakan metode ilmiah yaitu yang pertama, mendeskripsikan data hasil dokumentasi, yang kedua, mengidentifikasi bentuk kesalahan berbahasa, yang ketiga, menganalisis kesalahan berbahasa, yang keempat, menyimpulkan hasil analisis. Hasil penelitian ini membahas tentang kesalahan berbahasa pada cerpen Sarung Hijau Nenek karya Karain yang disempurnakan dengan PUEB. Adapun hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan hasil kualitatif untuk menganalisis kesalahan berbahasa pada cerpen, maka diperoleh hasil penelitian berupa bentuk kesalahan berbahasa pada cerpen mengenai tanda baca, kata, kalimat, dan penyimpangan PUEB dalam cerpen Sarung Hijau Nenek. Pada bentuk kesalahan ejaan, terdapat 4 bentuk kesalahan. Yang pertama, kesalahan pemakaian huruf vokal. Contohnya, yang pertama, jadi, Sayung itu mengingatkan nenek kepada mama, simpulku. Kesalahan huruf vokal E pada kata sayung seharusnya diganti dengan huruf R menjadi sarung. Contoh yang kedua yaitu, nenek cari sampai seheboh inu. Kesalahan huruf vokal U pada kata inu seharusnya diganti dengan huruf I menjadi ini. Kesalahan kedua yaitu kesalahan penggunaan huruf kapital. Contohnya, sementara Bi Rima belum pulang dari pasar.
Kesalahan penggunaan huruf kapital terdapat pada kata rima karena nama orang harus diawali dengan huruf kapital. Kata yang benar adalah rima dengan menggunakan huruf kapital R di awal nama orang. Kesalahan yang ketiga yaitu kesalahan bentuk ulang. Kata ulang seharusnya ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Pada cerpen tersebut terdapat beberapa kesalahan penulisan kata ulang. Contohnya yang pertama, pagi-pagi nenek sudah heboh. Kesalahan penulisan bentuk ulang pada kata pagi-pagi, seharusnya penulisan yang benar adalah pagi-pagi dengan menggunakan tanda hubung. Contoh yang kedua yaitu nenek terdiam. Tiba-tiba sebutir air mata menitik. Kesalahan penulisan bentuk ulang pada kata tiba-tiba, seharusnya penulisan yang benar adalah tiba-tiba dengan menggunakan tanda hubung. Kesalahan yang keempat yaitu kesalahan pemakaian tanda baca. Contohnya, padahal sekarang kan libur, seharusnya aku masih tertidur pula sampai jam 8. Kalimat di atas mengandung kesalahan penulisan. Seharusnya pada kalimat yang sudah dihitamkan diberi tanda titik pada kalimat libur. Pada bentuk kesalahan kalimat terdapat satu bentuk kesalahan, yaitu kalimat tidak efektif. Contohnya, yang pertama, ah ya, aku ingat. Oh, sarung hijau lusuh itu, Nek. Pada kalimat ah ya seharusnya dihilangkan karena tidak memenuhi ciri kalimat efektif. Kalimat yang benar adalah aku ingat. Oh, sarung hijau lusuh itu, Nek. Contoh yang kedua yaitu atau kalau nenek menginginkan sarung baru, tinggal minta papa. Pada kalimat atau seharusnya dihilangkan karena tidak memenuhi ciri kalimat efektif. Kalimat yang benar adalah kalau nenek menginginkan sarung baru, tinggal minta papa. Adapun simpulan dan saran dalam penelitian ini yaitu simpulannya, berdasarkan analisis data dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam cerpen Sarung Hijau Nenek karya Karain masih ditemukan kesalahan berbahasa yang terdiri atas kesalahan ejaan dan kesalahan kalimat. Penulis menemukan 4 jenis kesalahan yang meliputi pertama, pemakaian huruf vokal, yang kedua, pemakaian huruf kapital, yang ketiga, penulisan kata yaitu bentuk ulang, dan yang keempat, pemakaian tanda baca. Adapun kesalahan kalimat yang ditemukan meliputi yaitu kalimat tidak efektif. Jumlah data yang ditemukan dalam kesalahan berbahasa membuat bahasa Indonesia mengalami perubahan. Oleh karena itu, kesalahan-kesalahan tersebut harus diperbaiki dan disesuaikan dengan PUEB untuk memahami kaidah-kaidah pembentukan kata dalam bahasa Indonesia serta dapat memahami ejaan dalam suatu bahasa. Saran dalam penelitian ini yaitu, berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran yang bisa digunakan oleh pembaca maupun peneliti selanjutnya. Adapun saran yang diajukan penulis yaitu, bagi para peneliti, penelitian tentang analisis kesalahan berbahasa pada cerpen Sarung Hijau untuk Nenek karya Karain yang disempurnakan dengan PUEB agar menjadi wawasan untuk penelitian selanjutnya, agar penelitian tersebut dapat dilakukan lebih baik lagi. Penulis juga menyarankan beberapa bagian yang harus diselidiki oleh peneliti selanjutnya mengenai kesalahan berbahasa, yaitu menganalisis penggunaan kata dalam bahasa Indonesia, menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan berbahasa. Bagi pembaca, penelitian ini memberi wawasan yang lebih luas mengenai kesalahan berbahasa yang disempurnakan dengan PUEB. Dengan adanya penelitian ini, agar pembaca lebih kreatif lagi dalam memaknai bahasa Indonesia pada sebuah karya yang akan dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata maupun penulisan, saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.